Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma rabbah baina wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ketemu lagi dengan saya Deden Mubarak yang selalu nongkrong di channel Barokatullah Karomah Sukabumi. Insya Allah di siang ini saya akan kesempatan sedikit membahas tentang masalah mukmin sejati. Mukmin sejati karena kalau kata mukmin artinya secara dohir dan secara batin. Iman dohir dan iman batin, percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul Allah dan kepada ayat para malaikat, percaya ke dalam qada dan qadar dan lainnya. Bila mana manusia yang selama ini jangan sampai mukmin cuma mukmin dohir anu bingung kaayan kepercayaannya. Dengan kebingungan dengan kepercayaannya, sedangkan kalau kata percaya itu bisa menyatakan dan bisa membuktikan. Banyak di sekitar kita, di seliling kita orang yang iman baru iman syariat dan menyatakan cuma ukur harus percaya kepada ini, ternyata tidak kelihatan dan tidak bisa merasakan. Ya, ternyata kalau kita tidak bisa merasakan dan tidak bisa menyatakan, jadi dalam keadaan kebingungan. Nah, manusia itu kalau bingung ditanya tentang masalah harus menyatakan percaya adanya tapi bingung untuk menunjukkannya. Nah, kebanyakan kita ini sebagai orang mukmin seperti itu. Nah, insya Allah kita itu Islam mungkin sudah dijalankan, yang bernama Islam sudah menjalankan tentang masalah ilmu syariat. Kalau masalah iman, jangan sampai kita merasa bingung. Pertama, kita iman kepada Allah. Kita harus diketahui tentang masalah percaya walaupun secara dohir ataupun secara batin. Dohir mungkin tidak bisa melihat, batin pun bisa melihat, apalagi batin. Nah, kalau batinnya sudah datang untuk cara menemuinya, disitulah akan ketemu dengan keyakinan. Kalau kita datangnya harus ke tempat babakan keyakinan atau ngajinya ngaji keyakinan. Nah, bila mana sudah yakin, sudah menyatakan dengan keyakinannya dirinya itu sudah menyatakan, atau sudah pertemuan, atau sudah menyatakan, dari pertemuan menyatakan dengan Allah dan Rasul, dengan para malaikat, dengan akhir kiamah dan qadar. Nah, manusia itu akan merasakan di situ datang ke dalam dirinya
Karena di dalam kitab Imam Athaillah telah berbunyi atau telah berbicara di dalam kitab Hikam al-mu'minu idza mudiha stahya minallahi ta'ala ayusna alaihi biwasfi la yashhadhu min nafsih. Nah, kalau yang orang mukmin itu sudah tahu dan sudah mengenal, sudah menyatakan yang dipercayai, yang rukun iman itu sudah mempercayai, istilahnya bisa orang yang sudah bermakrifat di sisi Allah atau di sisi manusia. Bila mana dia dipuji itu al mu'minu idza mudiha. Mukmin itu orang yang dipercayai oleh Allah, bila mana datang pujian terhadap dirinya maka orang itu sangat malu. Ketika orang lain memuji buat dirinya atau lewat dengan ucapan, dengan berkata-kata mengatakan alhamdulillah Pak Obay sudah getol ngaji, alhamdulillah Pak Obay sudah getol sholat, alhamdulillah Pak Obay sudah getol melakukan adzan, alhamdulillah sudah selalu baca Al-Quran. Nah, orang memuji terhadap dirinya, maka orang itu kalau mukmin yang sejati itu malu. Kenapa malu? Karena orang itu sebenarnya bukan dia sendiri yang selalu berperan. Tiada lain hanya Allah yang selalu berperan. Ternyata merasa diri yang merasa berperan ini yang selalu senang dipuji. Nah, kalau yang sudah ke sana mah, kalau sudah menyatakan bahwa yang diimaninya ini, orang itu malu karena pujian bukan pujian punya kita. Kita pun mau ngaji Quran, mau berjamaah, mau sholat tanpa Allah, apakah bisa atau enggak? Tanya dong pada diri kita. Kalau kita bisa ngaji oleh siapa? Kalau kita bisa untuk mengambil Qur'annya oleh siapa? Kalau kita mengaji kitabnya oleh siapa? Saya pun kalau misal dalam hati saya mengatakan ini berkata dengan keyakinan kita kepada Allah. Ketika orang muji lewat netizen atau lewat YouTube atau komen, bila mana orang memuji terhadap saya bisa bicara, walaupun berbicara bagus atau jeleknya, nah disinilah kita akan merasa malu. Kalau tak merasa malu, misalkan ada orang yang itu perasaan dalam diri kita itu adalah senang. Nah, kesenangan itu selalu dorongan dari hawa nafsu. Nah, kita selalu harus seperti dorongan dari hawa nafsu. Kita bisa menepis di dalam babakan apa? Di dalam babakan hati mah kita. Saya malu ya Allah orang lain memuji kepada kita sedangkan Engkau yang berperan. Malu ya Allah aku berbicara orang lain seperti itu seperti ini sedangkan Engkau yang berperan. Malu aku sama Engkau. Ampunilah ya Allah jika Engkau telah memberikan seperti ini. Tanamkanlah dalam hati kami, tanamkanlah dalam hati kami dengan keyakinan, jangan sampai robah dalam hati kami. Nah, ini di sini kita harus, makanya setiap orang yang mendatangkan seperti itu, insya Allah, atau orang bisa berkata seperti gimana, orang berjabat tangan. Ketika orang mencium tangan kita, seandainya kelihatan dengan kesolehannya, kelihatan dengan keanehannya di dalam diri kita, jangan merasa bangga. Wahai, dengan siapapun yang di sini yang melihat, yang telah dicium oleh tangannya, oleh siapapun yang telah mencium tangannya. Tapi orang yang mencium tangannya ini tujuannya memuliakan. Tiada lain kalau kitanya yang dicium tangan itu yang selalu memuliakan. Kalau hati kitanya tidak selalu bersandar kepada Allah, tidak harus hablum atau talinya tidak nyata kepada Allah, kita malu dong.
Orang lain memuliakan kepada diri kita badan ini kita tangannya dicium, katanya berkah dan berkah, padahal itu semuanya berperannya Engkau ya Allah. Nah, seharusnya kita malu. Kalau lebih baik kita merasa bertajali. Kalau merasa bertajali, merasa yang ada di dalam tubuh kita tidak lain hanya Allah. Kalau orang berpikirnya yang mencium kepada kita itu tidak lain. Nah, orang yang mencium tangannya, seandainya ada orang soleh, orang yang selalu dekat kepada Allah, ketika kita datang mengambil tangan dan berjabat tangan, jangan dilihat dari fisiknya. Fisiknya sama seperti engkau, fisiknya sama seperti orang lain. Karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 10, kul anak mislukum, ceritakanlah wahai Muhammad, aku sepertimu. Jangan sampai engkau menyembah aku, sembahlah yang aku sembah. Makanya yang selalu ada di dalam diri orang lain itu, keandaian ada keanehan, lihatnya itunya yang selalu berperannya. Nah, itu tambah-tambah kita keyakinan ketika datang pujian dari siapapun yang telah memuji kepada kita, kita harus kembalikan kepada Allah, supaya jangan sampai kita merasa ada kebanggaan dan kesombongan, karena kita ini sebagai makhluk biasa, sebagai makhluk adalah sifatnya makhluk, tiada lain adalah haula wala quwata illa billah, tak daya tak upaya kecuali hanya selalu diperankan oleh Allah. Itulah salah satu pujian-pujian dari orang lain. Kita harus bisa menyimak. Maka siapapun yang telah menonton video saya yang ada di Barakatul Karamah ini, kalau setia sama ini, orang yang mukmin sejati, semoga bermanfaat. Kalau kita merasa jadi orang mukmin atau orang Islam, kita jangan di sisi Allah harus malu karena kita tak bisa apa-apa. Mungkin dari saya sekian untuk mengucapkan tentang pembahasan ini, semoga bermanfaat. Kalau selalu suka, silahkan share, subscribe, atau nyalakan loncengnya supaya tidak bisa ketinggalan. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.